Selamat siang, perkenalkan nama saya Ricky Firly dengan NIM 5233230020. Di video kali ini saya akan mereview skripsi. Untuk skripsi yang saya ambil itu adalah optimasi penempatan dan kapasitas unfeed power flow control atau UPPC menggunakan metode imperialist competitive algorithm atau ICA, di mana untuk informasi yang skripsi yang saya buat ini, judul skripsinya itu tadi optimasi penempatan dan kapasitas ambient power flow control menggunakan metode imperialist competitive algorithm. Untuk judul skripsi tersebut ditulis oleh Rionaldi Wika Yuniat di tahun 2018. Untuk universitas dari penulisnya itu berasal dari Universitas Brawijaya, dan untuk topiknya itu topik skripsi yang diambilnya itu optimasi sistem tenaga listrik menggunakan perangkat FACT atau UFC menggunakan algoritma ICA pada sistem Jamali 500 kilovolt. Nah, untuk latar belakangnya, pada penelitian ini latar belakang yang diangkat ini berfokus pada permasalahan utama dalam sistem tenaga listrik, yaitu ketidakstabilan tegangan dan tingginya rugi-rugi daya. Permasalahan ini sering terjadi seiring meningkatnya kebutuhan energi listrik dan kompleksitas jaringan transmisi, terutama pada sistem besar seperti Jamali 500 kilovolt. Dalam kondisi tersebut, beberapa bus dalam sistem seringkali berada di luar batas standar tegangan yang diizinkan, sehingga dapat menurunkan kualitas penyaluran energi listrik serta keandalan sistem secara keseluruhan. Selain itu, sistem juga menghadapi kendala dalam menjaga keseimbangan daya reaktif, ditambah dengan jarak antara pembangkit dan pusat beban yang semakin jauh. Hal ini semakin memperburuk kondisi tegangan dan meningkatkan rugi daya pada saluran transmisi. Metode konvensional seperti penggunaan kapasitor bank memang dapat membantu, namun memiliki keterbatasan karena tidak mampu bekerja secara dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang lebih modern dan fleksibel, yaitu teknologi FEX, atau salah satu perangkat terbaik dalam FEX atau adalah UPVC, karena mampu mengontrol tegangan, impedansi, dan sudut fasa secara bersamaan. Agar penggunaan UPFC menjadi optimal, digunakan metode optimasi berbasis kecerdasan buatan, yaitu Imperialist Competitive Algorithm atau ICA. Rumusan dan tujuan dari penelitian ini, di mana rumusan masalahnya itu di mana lokasi optimal pemasangan kapasitor bank pada sistem Jamali 500 kilovolt, berapa kapasitas optimal kapasitor bank hasil ICA, di mana lokasi dan kapasitas optimal UFC menggunakan ICA, bagaimana perbandingan profil tegangan sebelum dan sesudah pemasangan, bagaimana efektivitas UFC dibandingkan kapasitor bank, dan untuk tujuan penelitiannya menentukan lokasi dan kapasitas optimal pada kapasitor bank Jamali 500 kilovolt, menentukan lokasi dan kapasitas optimal UPFC menggunakan ICA, menganalisis profil tegangan sebelum dan sesudah kompensasi, membandingkan performa kapasitor bank versus UPFC, terakhir itu memberikan rekomendasi solusi terbaik untuk sistem Jamali. Pada rumusan masalah dalam penelitian dirancang secara terarah dan fokus pada proses optimasi dalam sistem tenaga listrik. Pertama, seperti ini, bagaimana menentukan lokasi optimal pemasangan listrik dan kapasitor bank, bagaimana mengukur kapasitas optimal dari perangkat tersebut agar memberikan performa yang terbaik. Tiga itu membandingkan kondisi sistem sebelum dan sesudah dilakukan pemasangan perangkat kompensasi. Kemudian sejalan dengan rumusan, tujuannya itu juga menentukan lokasi dan kapasitas. Selain itu, tujuan juga ini menganalisis profil tegangan serta setelah dilakukannya optimasi.
Kemudian untuk tinjauan pustakanya di pen- penelitian ini didukung oleh beberapa landasan teori yang saling berkaitan. Yang pertama itu di sistem transmisi, di mana sistem transmisi tenaga listrik yang menjelaskan bagaimana energi listrik disalurkan dari pembangkit ke beban serta pentingnya menjaga tegangan agar tetap stabil. Jadi dari pembangkit kemudian didistribusi ke klasifikasi saluran rendah, rendah atau pendek, pendek, menengah atau panjang. Dan parameternya itu RFC. Kedua itu menganalisis aliran dayanya. Uh, Analisis aliran daya yang digunakan untuk mengetahui kondisi sistem tenaga listrik seperti tegangan, arus, dan daya aktif, serta daya reaktif pada setiap bus. Dalam penelitian ini digunakan metode Newton-Raphson karena memiliki tingkat konvergensi yang cepat. Selanjutnya, dibahas untuk kapasitor bank itu sebagai metode konvensional untuk kompensasi daya reaktifnya. Namun metode ini memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas. Kemudian di kita diperkenalkanlah teknologi FX itu yang paling lengkap adalah UPFC tadi karena mampu mengontrol beberapa parameter sistem secara simultan. Terakhir, digunakan metode Imperialist Competitive Algorithm atau ICA menggunakan optimasi yang meniru mekanisme kompetisi kekuatan untuk menemukan solusi terbaik. Dan untuk bagian metode penelitian ini, dalam studi ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu memasukkan data sistem, meliputi data bus, data saluran, serta parameter UFC, UPFC, dan parameter algoritma ICA. Berikutnya data busnya, input datanya itu datanya IEEE 30 bus dan Jamalit 500 kilovolt. Kemudian tahap keduanya itu adalah inisiasi awal atau pembukaan country, yaitu solusi awal yang dibangkitkan secara acak. Di sini kita disuruh menentukan imperialis dan koloni. Kemudian untuk tahap yang tadi itu adalah evaluasi fitness. Nah, selanjutnya dilakukan evaluasi fitness itu berdasarkan fungsi objektif yang telah ditentukan. Untuk saya itu hitung F sama dengan sigma P loss tambah sigma F D untuk setiap solusi. Untuk kemudian di proses asimilasi dan revolusi, di mana yang solusi ini lemah, yang lebih lemah akan bergerak menuju solusi yang lebih kuat. Kemudian ada kompetensi empire, eh, di mana solusi terbaik akan berkembang dan bertahan. Di mana empire lemah kehilangan koloni dan empire koloni kolaps jika empire koloni kolaps jika tanpa koloni. Kemudian proses ini dilakukan secara iteratif hingga diperoleh solusi atau optimal untuk mencapai kondisi konvergen. Untuk di fungsi objektif ini, dalam penelitian ini merupakan inti dari proses optimasinya, karena fungsi ini bertujuan untuk meminimalkan dua parameter utama, yaitu rugi-rugi daya pada sistem transmisi dan deviasi tegangan dari nilai standar. Artinya, solusi yang dianggap optimal adalah solusi yang mampu menghasilkan rugi daya sekecil mungkin, serta menjaga tegangan pada setiap bus tetap berada dalam batas yang diizinkan, yaitu sekitar 0,9 hingga 1,5 per unitnya. Dengan menggabungkan dua parameter ini dalam satu fungsi objektif, maka optimasi yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan tidak hanya fokus pada satu objek saja. Ini adalah rumus fungsi objektifnya itu F sama dengan sigma F plus tambah sigma V D. Di mana P plus ini sama dengan I kuadrat kali R pada setiap saluran transmisi yang bertujuan meminimalkan total rugi daya aktif dan pada setiap penambahan UFC dievaluasi terhadap pengurangan P loss. Untuk optimasi deviasi tegangannya sendiri, VFD sama dengan F aktual kurang F nominal pada setiap bus
Itu bertujuan untuk menjaga tegangan bus dalam batas standar, di mana semakin kecil FD, profil tegangannya semakin baik. Nah, untuk data data dan sistem ujinya, IEEE 30 bus atau validasi ini digunakan sebagai sistem standar untuk validasi metode, di mana sistem ini umum digunakan dalam penelitian sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan penelitian lain. Yang kedua, sistem tenaga listrik nyata yaitu Jamali 500 kilowatt, 500 kilovolt yang memiliki kompleksitas tinggi dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Penggunaan dua sistem ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif. Nah, untuk seluruh proses dan perhitungan yang dilakukan itu menggunakan software yaitu MATLAB. Untuk IEEE 30 bus ini sistemnya itu terdiri benchmark standar nasional 30 bus, terdiri dari 6 generator bus dan 24 load bus, di mana digunakan data validasi metode, kemudian hasil simulasinya itu dapat dibandingkan dengan referensi penelitian lain. Kemudian IEEE 30 bus ini memastikan kebenaran implementasi ICA sebelum ke sistem nyata. Kemudian untuk di Jamali 500 kV sistem nyata ini, sistemnya itu interkoneksi antar Jawa sampai Madura hingga Bali. Tegangan nominalnya itu 500 kV dengan sistem nyata dan kompleksitas yang tinggi. Digunakan ini sebagai objek utama implementasi UTFC dan simulasinya itu digunakan juga sama seperti IEEE 30 bus ini di MATLAB menggunakan metode Newton-Raphson. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara tiga sistem. Pertama, pada kondisi sebelum tanpa kompensasi atau sebelum kompensasi, sistem ini menunjukkan performa yang kurang baik dengan tegangan yang tidak stabil dan rugi daya yang tinggi, di mana banyak bus di luar batas standar tegangan, rugi daya aktif dan reaktif tinggi, profil tegangan tidak merata, dan sistemnya tidak efisien. Kemudian, setelah dipasangkan dengan kapasitor bank, jadi perbaikan pada profil tegangan dan penurunan rugi daya, namun hasilnya belum optimal, di mana tegangan busnya itu sudah membaik, namun bersifat pasif dan tidak fleksibel serta tidak optimal pada kondisi beban dinamis. Kemudian untuk sedangkan pada penggunaan UPFC dan dengan metode ICA diperoleh hasil yang optimal baik dari sisi stabilitas, tegangan maupun efisiensi sistem. Nah, di mana profil tegangan optimal pada semua bus ini rugi daya dan aktifnya itu minimum, pengendalian parameter sistemnya lebih lengkap dan hasil terbaik di antara semua skenario yaitu sebelum kompensasi dengan kapasitor bank. Untuk analisis parameter ICA-nya ini selain di penelitian ini juga menganalisis dalam algoritma ICA-nya, di mana parameter seperti jumlah iterasi dan jumlah kontri sangat mempengaruhi hasil optimasi. Jadi semakin besar jumlah iterasinya, maka peluang untuk mendapatkan solusi optimal semakin tinggi, namun membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama. Begitu juga dengan jumlah populasi, di mana semakin banyak kontri, maka ruang pencarian solusinya menjadi lebih luas. Analisis ini penting untuk mengetahui keseimbangan antara kualitas hasil dan efisiensi komputasi. Lanjut ke slide selanjutnya untuk kelebihan penelitian ini dari sisi strukturnya itu penelitian ini disusun secara sistematis dan runtut. Dari sisi metodologi, penggunaan ICM merupakan inovasi karena metode ini masih jarang digunakan dibandingkan metode lain seperti GA atau PSU. Selain itu, dilakukan validasi menggunakan sistem IEEE 30 bus sebelum diterapkan ke sistem nyata. Nah, untuk analisis yang dilakukan itu juga cukup komprehensif karena membandingkan beberapa kondisi sistem yang ada, seperti kondisi sistem tanpa kapasitor bank dan sebelum dipasang kapasitor bank. Dan yang paling penting itu penelitian ini relevan dengan kondisi nyata sehingga memiliki nilai aplikatif yang sangat tinggi. Nah, untuk kekurangan penelitian ini, yang pertama itu analisis hanya dilakukan pada kondisi real estate dan belum mempertimbangkan kondisi dinamis atau gangguan sistem,
seperti hubung singkat atau fluktuasi beban tidak teranalisis. Kemudian tidak ada analisis biaya, tidak dia tidak mempertimbangkan aspek ekonomis seperti biaya implementasi atau operasionalnya. Kemudian yang ketiga itu tidak dilakukannya perbandingan dengan metode optimasi yang lain, sehingga keunggulan ICA ini belum dibuktikan dibandingkan GA atau PSO. Komparasi metode akan memperkuat validitas, validitasnya. Kemudian minimnya visualisasi, hasilnya penyajian masih belum penyajian hasilnya itu masih dominan dalam bentuk tabel sehingga kurang mudah dipahami secara visual. Eh, Hasil dinominasi tabel numerik, grafik atau diagramnya akan mempermudah pembacaan insight-nya. Dan terakhir itu ada sensitivitas sistemnya itu kurang karena belum menganalisis dampak perubahan beban atau kondisi jaringan terhadap ketahanan solusi yang dihasilkan. Masuk ke slide kesimpulan, di mana ringkasan hasil skripsi ini dapat disimpulkan bahwa metode ICA ini berhasil digunakan untuk mengoptimasi penempatan dan kapasitas UPFC. Namun hasil optimasi ini menunjukkan bahwa UPFC itu mampu meningkatkan profil tegangan dan mengurangi rugi daya secara signifikan dibandingkan kapasitor bank. Penggunaan sistem IEEE 30 busi sebagai validasi juga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil memberikan solusi yang efektif dalam meningkatkan performa sistem tenaga listrik, meskipun masih terdapat peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, untuk slide di bagian akhir slide ini, sebagai pengembangan ke depannya, saya menyarankan agar penelitian selanjutnya mencakup analisis kondisi dinamis dan gangguan sistem. Kemudian, selain aspek ekonomi seperti biaya investasi dan operasional, perlu dipertimbangkan agar lebih aplikatif untuk diaplikasi. Kemudian penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan membandingkan metode ICA-nya dengan metode yang lainnya seperti PSO dan IO tadi. Dan yang terakhir itu perlu dilakukan peningkatan pada visualisasi hasil agar lebih mudah dipahami dan informatif. Untuk sekian hasil dari review jurnal yang saya telah lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.